Kita bersyukur hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023, dengan berkat, kasih setia dan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah tahun ini berkat Tuhan, penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa bagi ibadah di tahun yang baru ini. Kami mau berdoa, Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, berkati setiap kami. Allah Roh Kudus melawat, memberkati setiap kami secara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat tahun baru, mari kita ucapkan sebelah kanan kiri kita, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai tahun kita, tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Ibadah pertama kita di tahun ini. Mari sembah Dia, Allah yang memiliki kasih setia. Besar setiamu, besar setiamu, Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Sempurna dan tetap selamanya. Musim pun berganti, musim pun berganti, musim apa, hari pun berganti, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan, alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setia. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat bagi, berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepada, katakan sekali lagi, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepada
setiamu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada pagi hari ini, boleh melihat pimpinan-Mu Tuhan di awal tahun ini. Kami percaya dan kami tidak pernah akan khawatir, karena Engkau Allah yang beserta dengan kami. Di tahun 2022 Engkau memimpin kami, dan kami yakin dan percaya di tahun ini juga Engkau akan memimpin hidup kami, memimpin setiap langkah kami, menyertai setiap langkah kami. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini, ibadah pertama kami di tahun ini. Tuhan, tolong urapi setiap kami di tempat ini, setiap yang mengambil bagian, setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami rindu kami boleh pulang mendapatkan berkat dan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau saja. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, perbuatan tangannya. Mari kita akan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, Yesus Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Amin. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, berikan hidupmu sebagai ganti dosa kami, ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Biarlah hidup kita boleh disempurnakan untuk menjadi hidup yang berkenan bagi Dia. Mari kita mulai, memang kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman dengan kekuatan yang berasal daripada Allah. Kita akan lewati tahun ini dengan tidak goyah, seperti bagai Raja Wali. Kita akan melakukan perbuatan yang besar. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita. Mari kita akan angkat pujian. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi
Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Saya persilakan kepada ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah yang pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Oleh karena anugerah dan berkat Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru. Dan bersama dengan Tuhan, kami percaya kami akan dapat melewatinya dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang hadir. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami semua boleh dikuatkan, kami semua boleh dibekali oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh memasuki tahun yang baru. Saudara sekalian, tahun 2022 yang baru kita lewati, pada waktu awal tahun, tentunya banyak ramalan, banyak prediksi yang mengatakan bahwa tahun 2022 disebut sebagai the year of prolonged uncertainty, atau tahun di mana ketidakpastian yang panjang. Setelah melewati tahun 2021 yang juga ada pandemi, tahun 2022 masih ada COVID ya. Jadi mungkin prediksi mereka tahun 2022 masih belum pasti, masih samar-samar. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melewatinya dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Kita bersyukur. Bahkan tanggal 30 kemarin Presiden Jokowi menetapkan menutup PPKM. Jadi sekarang bebas ya. Sekarang bebas tetapi tetap pakai masker. Sekarang tidak ada PPKM lagi, tetapi kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Saudara sekalian, ini semua karena kesetiaan Tuhan, God's fidelity. Jadi secara manusia kita mungkin terbatas. Secara manusia kita mungkin mengalami berbagai macam perasaan ketidakpastian, berbagai macam tantangan di tahun 2022. Tetapi oleh karena kesetiaan Tuhan, kita bisa dikuatkan melewatinya dengan baik. Saudara sekalian, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023, di mana banyak orang yang juga mengatakan tentang tahun ini sebagai the global recession. Ada banyak resesi yang terjadi di dunia ini. Memang sudah terjadi di beberapa negara, misalnya Amerika dan beberapa negara yang lain. Indonesia pun pernah mengalami resesi.
pada tahun 2020 ya. Selama 2 kuartal di mana pandemi semuanya tertutup dan orang-orang tidak bisa bekerja dengan normal, Indonesia juga mengalami resesi. Tetapi puji nama Tuhan, setelah itu Indonesia bergerak naik. Walaupun tidak mudah, tetapi Indonesia masih dapat bertahan, dapat maju terus. Tahun ini banyak orang mengatakan sebagai tahun resesi. Oleh karena menurut para ekonom, bukan menurut saya karena saya bukan ekonom, tapi menurut para ahli dan juga menteri keuangan, banyak negara akan mengalami resesi. Amerika, Eropa, Inggris, bahkan Jepang dan sebagainya. Ya, kita juga harus memahami apa yang dimaksud resesi. Resesi adalah daya beli masyarakat menurun. Mungkin karena harganya naik, ataupun kesulitan di dalam keuangan, ya. Jadi daya beli masyarakat menurun. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi kita percaya, dan para ekonom berkata Indonesia ini masih bersyukur, masih baik, karena pertumbuhan ekonominya masih diprediksi 5% ke atas. Jadi Indonesia negara yang besar, pasarnya besar, dan masyarakatnya juga kreatif, ya. Jadi Indonesia ini masih dipelihara oleh Tuhan. Ada beberapa negara yang masih kuat secara ekonominya, artinya yang masih bertumbuh secara ekonominya, antara lain India dan juga Vietnam. Nah, saudara sekalian, Indonesia masih cukup baik secara ekonomi, dan kita bersyukur kalau kita tinggal di negara ini. Kita masih diberikan kesempatan berkat Tuhan untuk maju terus di tahun yang baru ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang akan menyertai kita, menolong kita. Sehingga ada satu kalimat bahasa Inggris, recession diganti menjadi recession. Jadi resesi berubah menjadi istirahat yang sejati. Istirahat yang sejati di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan, gembala kita yang baik, membuat kita takkan kekurangan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Ya, demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita membaca ayat 31 ini bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Raja Wali adalah raja dari segala burung, ya. Raja Wali adalah burung yang kuat, burung yang luar biasa. Banyak negara, perusahaan-perusahaan besar memakai lambang burung Raja Wali. Bahkan misalnya Metro TV, ya, kebanyakan perusahaan penerbangan, ya, seperti Garuda, itu lambang-lambang daripada Raja Wali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab kita sering menjumpai Tuhan memakai binatang alam untuk memberikan pelajaran sesuatu kepada kita. Misalnya, Tuhan berkata di dalam firman-Nya di dalam kitab Amsal, lihatlah semut yang rajin. Biarlah kita boleh belajar dari binatang yang kecil seperti semut yang rajin mengumpulkan makanan pada waktu musim panas. Ada banyak contoh yang lain yang diambil oleh Tuhan untuk memberikan pelajaran kepada kita. Dan saudara sekalian, kali ini Tuhan ingin kita belajar tentang burung Raja Wali. Yang pertama, kalau kita melihat bahwa burung Raja Wali ini berdiam, menempati sarangnya di tebing-tebing yang tinggi, di tempat yang tinggi. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab Ayub 39, Ayub 39 ayat 30. Ayub 39 ayat 30, atas perintah Mukah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Jadi Raja Wali ini menempati sarang atau tempat dia hidup di tempat yang tinggi, di tebing-tebing. Saudara sekalian, kalau kita melihat tempat yang tinggi ini aman, ya, tidak bisa diganggu oleh binatang-binatang yang lain. Burung Raja Wali ini punya tempat yang aman. Apalagi kalau di tebing itu adalah gunung batu yang dipakai untuk menjadi sarang, itu kuat, ya.
Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Tetapi di tempat yang tinggi ini juga tentunya angin kencang. Jadi Raja Wali ini harus menyesuaikan diri. Di tempat yang tinggi, dia harus menyesuaikan diri dengan angin yang kencang. Dia harus pandai terbang, karena kalau tidak, ini tebing ini sangat tinggi. Nah, sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita bagaikan burung Raja Wali, menempati tempat-tempat yang tinggi secara rohani, tempat yang tinggi, tempat yang kuat. Saudara sekalian, tempat yang tinggi dan tempat yang kuat bukan berarti tempat yang nyaman, ya. Tapi mungkin ada banyak angin, ada banyak badai, dan kita harus menyesuaikan diri dengan tempat itu, dengan keadaan itu. Pada satu kali ada satu lomba lukisan, dan tema daripada lomba lukisan itu adalah satu kata, yaitu damai. Ada orang yang melukiskan ada pegunungan, sawah, ada petani sedang mencangkul, dan ada sungai. Satu lukisan yang indah, satu lukisan yang damai, ya. Ada awan, gunung, sawah, dan juga ada sungai dan petani yang sedang mencangkul. Gambaran damai. Mungkin lukisan itu juga mendapat poin, ya. Tetapi ada satu lukisan yang menjadi pemenang daripada lomba itu. Dan yang menjadi pemenang itu lukisannya apa? Ternyata lukisannya adalah air terjun yang deras, yang mengalir dengan deras, dengan suara yang bergemuruh pasti, turun dari tebing yang tinggi. Dan di pusat daripada lukisan itu digambarkan ada sarang burung, burung camar, yang merasakan kedamaian. Mereka bercengkrama, mereka bermain, mereka bisa menikmati sarangnya, sekalipun ada air yang deras turun di dekat mereka. Tetapi mereka ada di dalam satu lubang di tebing itu yang aman. Saudara sekalian dikasih Tuhan, damai artinya kita mendapat perlindungan daripada Tuhan, tetapi juga tidak berarti lepas dari segala tantangan, lepas daripada segala hal yang membuat kita takut. Damai artinya kita bisa mengatasi segala tantangan itu dengan pertolongan daripada Tuhan. Saudara sekalian, biar kita boleh belajar seperti burung Raja Wali yang menaruh sarangnya di tebing-tebing yang tinggi, di tempat yang tinggi. Kita juga ingin sebagai anak-anak Tuhan boleh meraih tempat yang tinggi di dalam kehidupan kita, di dalam kerohanian kita, di dalam mungkin pekerjaan kita. Saudara sekalian, seperti burung Raja Wali yang kuat, yang bertahan hidup. Satu hal yang kita boleh pelajari daripada burung Raja Wali, burung Raja Wali ini bisa hidup
sampai 120 tahun. Satu usia yang panjang, ya. Jarang manusia bisa hidup sampai 120 tahun. Tapi burung Raja Wali ini bisa bertahan hidup sampai 120 tahun. Oleh karena mungkin tantangan di dalam kehidupan, oleh karena di dalam dia juga memupuk kekuatan daripada sayapnya. Dan saudara sekalian, bagaimana Raja Wali ini juga mempertahankan kehidupan, kekuatannya. Setiap tahun, pada waktu ada bulu-bulu yang lama, bulu-bulu yang rusak, dia cabutin dan timbul bulu-bulu yang baru. Saudara sekalian, timbul kekuatan yang baru. Hal ini menggambarkan kita juga harus melupakan yang lama, dapat membuang segala hal-hal yang buruk di tahun yang lalu. Kita mau belajar, kita mau berubah, menghadapi sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan yang bisa menumbuhkan bulu-bulu yang baru kepada burung Raja Wali. Demikian juga Tuhan ingin kita memupuk satu kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mau naik terbang bersama dengan Tuhan seperti burung Raja Wali, kita harus mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Hal yang kedua, burung Raja Wali adalah burung yang terbang di atas badai. Tadi saya katakan sarangnya di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi itu ada badai, ada angin yang kuat. Tapi burung Raja Wali tidak takut. Dia bisa menghadapi badai. Dia bisa terbang di atas badai. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau saudara pernah mengalami naik pesawat, ya, naik pesawat yang mulai take off dari airport, biasanya pada waktu awal itu ada awan-awan yang menghalangi, ada awan-awan yang harus ditembus oleh pesawat, ya. Apalagi kalau di Bandung, ya, pada waktu pesawat mau take off itu kadang-kadang ada awan yang menghalangi, awan kelam yang menghalangi. Dan pada waktu pesawat itu menembus awan, bisa terjadi goncangan, ya. Kita merasakan ada goncangan di pesawat oleh karena awan yang ditembus oleh pesawat itu. Tetapi setelah melewati awan, maka kita melihat satu langit yang cerah, langit yang tenang. Pesawat juga bisa terbang dengan tenang. Jadi di atas awan ternyata satu tempat yang indah, satu tempat di mana pesawat itu bisa melaju dengan tenang sampai ke tempat tujuan. Saudara sekalian, kita juga mau seperti burung Raja Wali. Kita jangan takut menghadapi tantangan. Kita jangan takut menghadapi segala prediksi yang negatif.
oleh karena Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita melihat di dalam tokoh Alkitab, pengalaman dan juga kehidupan daripada Raja Daud, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 30, satu kali Daud dan rombongannya tiba di satu tempat. Mereka berkemah, mereka ayat yang pertama dikatakan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi pada waktu Daud pergi berperang, meninggalkan perempuan-perempuan dan juga ternak mereka. Ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, saudara sekalian, jadi pada waktu Daud dan keluarganya dan pasukannya tiba di Siklag, mereka diserang oleh orang Amalek. Istri-istri mereka, harta benda mereka dijarah dan ditawan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu semua orang yang mengikut Daud mengalami hal ini, mereka begitu kecewa, mereka begitu sedih, mereka begitu tertekan. Bayangkan kalau misalnya kita pulang ke rumah, seorang suami pulang ke rumah dan rumahnya kebakaran. Apa yang kita rasakan? Tentunya sangat tertekan dan sedih. Bagaimana nasib istri saya, anak-anak saya, dan sebagainya. Jadi inilah yang dialami oleh Daud dan orang-orangnya. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 tadi, Daud berseru kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, bukakan jalan. Daud minta pimpinan daripada Tuhan. Apakah mereka harus mengejar? Akhirnya Tuhan berkata, kejarlah. Kamu pasti akan menjumpai mereka. Daud dan orang-orangnya mengejar musuh mereka, orang Amalek. Akhirnya semua tawanan keluarga mereka boleh dibawa kembali, dan tidak ada satu barang pun yang hilang. Ini adalah pertolongan daripada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau seperti burung Raja Wali terbang tinggi dan melewati badai. Di tahun ini kita minta pimpinan penyertaan Tuhan. Kita bisa diberikan kekuatan melewati tantangan kehidupan yang dialami.
Saya teringat tahun ini satu peristiwa yang dialami oleh anak saya, yaitu Philip. Pada waktu dia sedang ke kota Cianjur, datang ke toko emas, seperti biasa menawarkan dan membawa emas. Dan setelah dia keluar dari toko itu, namanya toko ibu kota, padahal dia sudah cukup lama di toko itu, mungkin sejam lebih, keluar dan tiba-tiba gempa terjadi di Cianjur, merobohkan rumah itu. Sampai foto kejadian itu juga terekam di televisi. Orang-orang merekam bagaimana toko itu roboh. Saudara sekalian, puji nama Tuhan, Philip masih dijaga, dilindungi oleh Tuhan, terluput daripada bencana yang membahayakan dia. Setelah itu dia buru-buru pulang ke Bandung. Puji nama Tuhan, jalan dari Cianjur ke Bandung masih bisa dilewati. Karena kalau jalan dari Cianjur ke arah Jakarta, ada beberapa jalan yang longsor oleh karena hujan. Saudara sekalian, kita percaya Tuhan menyertai kita, menolong kita, dan membuat kita bisa melewati tahun 2023 ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara sekalian, Raja Wali, seekor burung yang kuat, sayapnya lebar, dan mungkin saudara pernah melihat di TV, di tebing-tebing itu Raja Wali bisa mencengkram anak domba menjadi mangsanya, membawa terbang anak domba yang tentunya cukup berat. Tapi satu hal yang kita mau lihat, Raja Wali ini mempunyai mata yang tajam. Mata yang tajam. Kalau kita lihat simbol-simbol dari Metro TV, ya, diperlihatkan diambil kepala burung Raja Wali dengan matanya yang bersinar, memancarkan satu sinar, dan matanya begitu tajam, ya. Kalau kita melihat gambaran burung Raja Wali, matanya itu begitu tajam, dan dia bisa melihat mangsanya dari atas, dari tempat yang jauh. Dia bisa melihat apa yang hendak dia tangkap. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Ayub 39 tadi, ayat yang ke-32, di situ juga dikatakan tentang mempunyai mata yang tajam. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu meminta kepada Tuhan supaya di tahun ini Tuhan juga memberikan kepada kita satu visi, satu penglihatan secara rohani yang tajam, untuk kita boleh melihat tahun ini apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita kerjakan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti Helen Keller, seorang penyanyi, seorang penulis lagu yang terkenal, padahal matanya buta, tetapi ternyata hatinya diterangi oleh terang Tuhan.
hatinya begitu penuh dengan terang daripada Tuhan. Dia bisa berjumpa dengan banyak orang-orang penting, pejabat, presiden, dan dia bisa menyanyi di depan orang-orang yang penting. Oleh karena Tuhan tidak membuat dia menjadi minder, rendah diri oleh karena matanya buta, tetapi Tuhan mengangkat dia dari kebutaannya. Saudara sekalian, ada satu ayat yang kita boleh baca dan renungkan sebagai penutup di dalam Pengkhotbah 11. Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4. Tadi kita mendengar bahwa tahun ini penuh dengan ketidakpastian, lanjut dari tahun lalu, dan tahun ini juga ada resesi yang global. Ayat ini mengatakan sesuatu. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Artinya, saudara sekalian, kadang-kadang orang menjadi bingung. Orang menjadi tidak tahu harus berbuat apa. Yang satu berkata begini, yang satu berkata begini. Dan sehingga kadang-kadang orang mau melakukan satu pekerjaan, satu usaha, bisa menjadi ragu-ragu, bisa menjadi putus asa. Tapi ayat ini mengatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Kadang-kadang misalnya soal yang sepele ya, soal jemur pakaian. Kita kadang-kadang lihat, pagi berawan, wah jangan nyuci pakaian, nanti tidak kering. Tapi ternyata siang hari panas ya. Jadi cuaca berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan. Dan kadang hujannya cuma sebentar, lalu panas lagi. Jadi agak bingung ya. Tapi ayat ini menguatkan kita. Jangan sampai alam sekitar kita mempengaruhi kita untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai kita hanya bertopang tangan, diam saja. Oleh karena kita mungkin ragu-ragu. Karena di sini dikatakan angin itu melambangkan sesuatu yang tidak kelihatan. Kita tidak tahu, tidak bisa melihat angin. Tidak bisa melihat kekuatan angin. Kekuatan angin kadang-kadang begitu kencang. Kadang-kadang anginnya tidak begitu kencang. Angin tidak bisa dibaca. Tidak bisa diprediksi. Demikian juga awan atau hujan. Kita tidak bisa memprediksi. Tetapi kita harus terus konsisten di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, karena kita belum tahu apa yang akan terjadi. Kalau tahun lalu disebut
sebagai tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian artinya kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, artinya kita jangan sok tahu. Kita jangan menjadi lemah. Tapi kita terus konsisten. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima dari Pengkhotbah 11, ayat ini juga sangat memberikan inspirasi. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita tidak tahu pekerjaan Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, kita bersandar kepada Tuhan. Kita terus berusaha, bekerja, dan percaya Tuhan akan menolong kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita di tahun yang baru ini. Tuhan memberikan kekuatan seperti burung Raja Wali yang mempunyai mata yang tajam melihat sasaran dan tujuan, yang tidak takut akan badai ataupun tantangan di depan, dan juga menetapkan sarangnya di tempat yang tinggi. Kita mau mencapai kehidupan di tempat yang tinggi bersama dengan Tuhan. Biarlah iman kita, kerohanian kita, dan pencapaian kita bersama Tuhan boleh merupakan tempat-tempat yang tinggi yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Sebentar kita akan bersama mengikuti perjamuan yang kudus. Mari sebelumnya kita akan mempersiapkan diri dan masuk di dalam doa. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 berkata, sebab itu hendaklah masing-masing memeriksa dirinya, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu di tahun yang baru ini. Tuhan memberikan sebuah lambang bahwa kami seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi melewati badai, dan biarlah kami juga diberikan kekuatan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi melewati tantangan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menerima perjamuan yang kudus. Tuhan, siapkan hati kami, berkati setiap kami. Biarlah perjamuan yang kudus ini boleh kembali memberikan iman, pengharapan kami kepada Tuhan yang teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang para pelayan yang maju ke depan.
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya amatlah mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita pegang roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Setelah makan, Tuhan Yesus berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Nanti saya minta Bapak Ian Gerard untuk memimpin doa ucapan syukur. Yesus, puji syukur Tuhan buat setiap berkat anugerah, kasih karunia perlindungan-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami di sepanjang tahun 2022. Kami mulai hari ini Tuhan, yang kiranya Tuhan memimpin kami sepanjang tahun ini. Tuhan yang terus mengajar kami untuk kami mengakukan dengan lebih sungguh-sungguh, dan biar kiranya perjamuan kudus ini boleh menyadarkan kami, boleh mengimani kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami tahu kami ada pada saat ini itu semua hanya atas belas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di kayu salib. Biar kami juga boleh terus belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, juga mengasihi diri kami, sehingga kami dijauhkan dari setiap hal yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun kami, malaikat-malaikat-Mu yang akan melindungi kami di sepanjang tahun ini, dan kami juga Tuhan yang akan terus mengajar kami, sehingga kami boleh belajar hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih pengorbanan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan, yang sudah, yang sedang, dan yang akan Tuhan berikan kepada kami di sepanjang pengiringan kami akan Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah yang begitu mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Roh Kudus di dalam
Amin. Silakan duduk. Ada sedikit pengumuman. Di awal tahun ini, bulan Januari, doa pagi akan dimulai kembali hari Rabu tanggal 4 Januari jam 6 sampai jam 7 pagi dan dilayani melalui Zoom. Linknya ada di dalam warta jemaat. Bapak Ibu yang berkesempatan untuk ikut dengan senang hati bisa mengikuti doa pagi. Minggu depan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Joyce, dan minggu depan juga kita akan berdoa mengimani persembahan awal tahun, di mana kita akan menabur di awal tahun ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita berdoa Tuhan menolong memberkati kita pada tahun ini. Biarlah saudara boleh berdoa mempersiapkan diri memberikan persembahan pada awal tahun. Sebentar juga akan dibagikan ayat-ayat firman Tuhan. Nanti kita berdoa supaya ayat-ayat ini boleh memberikan inspirasi, mungkin nasihat, teguran, ataupun janji firman Tuhan yang kita boleh dapatkan dari Tuhan. Biarlah ayat-ayat ini boleh berbicara kepada kita semua. Mari sebelum kita juga memberikan persembahan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ibadah yang pertama di tahun yang baru ini. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan membuat kami boleh memberi dengan sukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati juga ayat-ayat yang hendak kami ambil. Biarlah ayat-ayat ini boleh memberkati kami, boleh memimpin, memberikan petunjuk kepada kami di awal tahun yang baru ini. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukan terbang tinggi bagai raja. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi. Saya udah bangkit berdiri. Bukan terbang tinggi. Mari Bapak Ibu saudara, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita satukan hati menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari yang pertama di tahun yang baru. Kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kami boleh melangkah dengan pasti, dengan teguh bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden, pemerintah,
dan aparat negara. Biarlah kiranya memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan, tugas, pengabdian mereka bagi bangsa ini. Tuhan, pimpin gerejamu di tempat ini. Biarlah kiranya gerejamu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap kami boleh bertumbuh di dalam tahun yang baru ini. Kami boleh giat untuk terlibat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati tim pemuji yang juga melayani Engkau. Berkati pelayanan mereka, kehidupan mereka, dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir. Mungkin ada yang lemah tubuh, mungkin ada yang mengalami kesulitan, ada yang berada di luar kota ataupun berada di tempat yang jauh. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka, dan pada minggu depan kami boleh bersama kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan sertai kami pada hari-hari mendatang di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, saya persilakan untuk saat teduh. Ibadah kita pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.